Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di awal bulan Februari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita boleh berdoa, memuji dan membesarkan nama Yesus. Kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, pimpin kami, Tuhan, urapi kami, untuk kami boleh Tuhan memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau berdiam
Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Yesus, dan kami percaya kami selalu aman di dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, memberikan akal budi hikmat senantiasa Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menyiapkan hati kami untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini, masih di tab ulangan bagian yang ke-78. Sambil mengingat kembali latar belakang kitab ini, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum generasi baru Israel akan masuk tanah perjanjian. Dan kitab ulangan ini mencatat ya kata-kata terakhir Musa, yaitu tentang khotbah-khotbah Musa. Ada 4 khotbah Musa, dan kita sekarang sudah sampai khotbah yang ketiga. Nah, jadi pendengarnya, penerimanya, pembacanya yang pertama adalah generasi Yahudi, orang Israel yang baru ya di Moab, yang mendengarkan semuanya itu. Kata kunci kitab ulangan ini adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang sudah disampaikan 40 tahun yang lalu. Dan ayat kuncinya ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah Do It Run on Me, di mana hukum pertama berjalan bersama-sama dengan hukum kedua yang disampaikan sekarang. Kita sudah sampai pertama kali ulangan pasal yang ke-28, dan masih di khotbah Musa yang bagian ketiga ya. Oke. Jadi pasal 28 ini bicara tentang berkat dan kutuk. Karena kita belajar
ada beberapa kutuk ya. Berkat 1, 2, 3. Jadi saya langsung penjelasan dan penerapan seperti itu. Oke, bicara berkat dan kutuk Ulangan pasal 28. Ingat ya, konteksnya mereka generasi baru ini sedang mengadakan mendengar khotbah Musa tentang upacara pembaruan perjanjian. Nanti kalau kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan di antara Gunung Ebal dan Gerisim, kamu harus mengucapkan kutuk dan berkat itu, ya. Jadi sekarang dalam upacara pembaruan ini Musa mengatakan ada sanksi-sanksi, ya. Kamu harus memperbarui perjanjianmu dengan Tuhan, tapi ada sanksinya. Kalau taat bagaimana, kalau nggak taat bagaimana. Kalau kita tahu konteksnya ya, kalau taat dapat berkat, kalau nggak taat dapat kutuk. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Ingat ya, ini pembaharuan perjanjian. Berarti dulunya ada perjanjian, betul. Perjanjian yang pertama ketika mereka baru keluar dari Mesir, 40 tahun yang lalu. Di mana? Di Sinai. Siapa yang mendengarkan? Kebanyakan kakek-kakek mereka, ayah mereka, dan mereka masih 20 tahun ke bawah pada waktu itu. Nah, sebagian besar generasi yang lahir di padang gurun seperti itu. Nah, jadi gini, karena sejarah kemurtatan Israel selama sepanjang 40 tahun, maksudnya begini, selama 40 tahun Eksodus, sesudah perjanjian pertama di Sinai, ternyata mereka banyak sekali memberontak sama Tuhan, murtad sama Tuhan. Makanya Musa menekankan sangat condong sekali ke arah kutuk, karena melihat sejarah itu. Saya ajak saudara melihat kronologisnya dari Eksodus ya, ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu terjadi pada hari ke-14 bulan pertama dan tahun pertama. Dan Musa berkata, ini tahun pertama buat kamu. Ya, tahun pertama mereka merdeka seperti itu, keluar dari Mesir. Ingat ya, hari 14, tanggal 14 bulan 1 tahun 1. Maksudnya keluar. Lalu besoknya baru 1 hari kemudian mereka Eksodus, rombongan keluar. Lalu Keluaran 19 ayat pertama dalam waktu 3 bulan ya, 2 bulan setengah berarti ya. Tanggal 1 bulan 3 tahun pertama, berarti 2 bulan setengah dari keluar Eksodus mereka sampai di Gunung Sinai. Ya. Jadi ini yang kita lihat, tapi banyak pemberontakan. Ini baru 2 bulan setengah banyak pemberontakan. Lalu di Gunung Sinai Tuhan menyatakan dirinya pada tanggal 3 bulan 3 tahun pertama. Lalu ada perjanjian Sinai di situ, Musa naik 40 hari, lalu Tuhan kasih perjanjian, dan tabernakel lalu berdiri tanggal 1 bulan 1. Nah, jadi sesudah 1 tahun tabernakel berdiri di situ. Lalu mereka mulai meninggalkan Sinai tanggal 20 bulan 2 tahun kedua. Jadi mereka berangkat jalan, dan ini sampai di Kades ya, berputar-putar di situ bulan 1 tahun ke-40. Wow, sudah 40 tahun ya. Tapi masih belum sampai di Moab, karena ini perjanjian kedua kan di Moab. Nah, tapi itu banyak juga sekali pemberontakan. Nah, dalam Bilangan pasal 20, Miriam kakak Musa sang nabiya itu meninggal bulan 1 tahun ke-40. Lalu kakak Musa, Harun juga sebagai imam besar, meninggal diratapi 30 hari tanggal 1 bulan 5. Ya bayangkan ya, saya bayangkan Musa berduka ya. Ini bulan 1 tahun ke-40, ini bulan 5 tahun ke-40. Nah, ini Jebel Harun di sini, puncak di sini. Jadi Harun dimakamkan di sini. Lalu dalam Bilangan 20 tanggal 1 bulan 6 tahun ke-40 mereka berangkat ke Moab. Ini tempat perjanjian di sekarang ini. Jadi di dataran Moab mereka mau menyeberang tanah perjanjian, dan kitab Ulangan menulis, dibuka dengan referensi hari ke-1 bulan ke-11.
Nah, ini Musa mulai berkhotbah. Jadi kita sedikit membayangkan ya, peta Eksodus dari Sinai, mereka sampai Moab. Berapa lama tadi tuh? Hari pertama bulan ke-11 tahun ke-40. Wow. 40 tahun banyak sekali pemberontakan. Perjanjian pertama kali di Sinai banyak berkat. Tapi perjanjian kedua dibaharui karena pengalaman-pengalaman pemberontakan 40 tahun kemudian isinya banyak kutuk. Kalau ditanya berapa banyak, 4 kali lebih banyak kutuk daripada berkat. Ya, oke, memang poinnya sama, tapi isinya lebih banyak poin-poin tentang kutuk. Kenapa? Memperingatkan mereka seperti itu. Oke, kita sedikit bisa bayangkan kira-kira seperti apa. Jadi kalau ditanya berkat dan kutuk di Ulangan pasal 28 ini hampir sama dengan Imamat pasal 26. Jadi perjanjian ini menghadapkan mereka, kamu pilih mana? Mau hidup atau mati? Mau pilih mana? Dapat kebaikan Tuhan atau dihukum Tuhan? Seperti itu. Selain itu, kalau kamu jahat, kalau kamu berdosa, memilih, ada janji juga untuk pertobatan. Ada janji untuk pemulihan setelah mereka bertobat. Nah, sebagaimana Imamat pasal 26 itu menutup. Itu sama persis dengan Ulangan 28 ini ditutup dan diulangi dengan panjang lebar seperti itu. Kenapa? Mereka bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk seperti itu. Jadi sekarang dalam Ulangan pasal 28 ini kita masih pendahuluan ya. Berkat ditempatkan lebih dulu daripada kutuk. Kenapa? Ini alasannya. Allah itu panjang sabar dan berbelas kasihan. Dan sebetulnya Allah itu lebih suka kalau kita taat, hidup di dalam Tuhan, daripada kita berdosa lalu dihukum Tuhan sampai mati. Enggak, Allah lebih suka memberkati kita, tapi Allah mau kita taat. Taat itu membawa berkat dalam kehidupan kita itu. Yang kedua, kenapa berkat ditempatkan sebelum kutuk? Karena janji-janji maupun ancaman-ancaman ini dirancang untuk apa? Membawa kepada kita kewajiban. Diancam. Ya, dalam kutuk itu kan diancam kan, kalau kamu tidak taat kamu akan begini, kalau kamu tidak taat kamu akan begini. Itu menolong kita untuk supaya bisa melihat dan setia bahwa kita adalah orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Ayo kita baca ya, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke. Ayat 1 dan 2 ini bicara, ingat ya, berkat Tuhan itu bergantung kepada apa? Ketaatan kita. Berkat Tuhan atas orang Israel dalam pembaruan perjanjian ini bergantung apa? Kamu diberkati kalau kamu taat. Ingat, ada kata frasa, jika engkau. Itu kan bersyarat. Dengar ya. Kalau kamu, kita bicara sama anak kita ya. Kalau kamu, sama seperti ini. Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Jika engkau, ini bersyarat. Memang kebanyakan perjanjian dalam perjanjian lama itu conditional, bersyarat. Meskipun banyak juga ya beberapa perjanjian yang unconditional, yang tidak bersyarat. Mau taat mau tidak Tuhan akan melakukannya. Biasanya dikatakan unconditional itu dengan frasa seperti ini. Aku akan. Seperti itu. Itu bedanya ya. Kalau bersyarat jika engkau. Tapi kalau misalnya itu tidak bersyarat, Tuhan terus apapun yang terjadi Tuhan melakukannya, aku akan, seperti itu. Nah, aspek bersyarat ini, aspek kondisional ini, itu juga terlihat dalam perjanjian baru, pasti. Perjanjian lama dan perjanjian baru, itu firman Tuhan ya. Seperti di Markus, Kisah Rasul, Efesus, seperti itu. Sifatnya jelas ya, Tuhan berkata, jika engkau berbuat, jika engkau melakukan, maka aku juga akan melakukan ini. Jadi diperlukan respon yang diharapkan di sisi kita orang percaya. Di sini dalam hal ini orang Israel ya. Nah, karena
Ini masalah kita sekarang. Nah, kita ini orang yang keras kepala seperti orang Israel ya. Sifat keberdosaan kita membuat kita seringkali gagal untuk bisa memenuhi persyaratan Tuhan itu. Nah, makanya itu sebabnya perjanjian lama menuntut kebutuhan akan perjanjian baru. Makanya kenapa Yesus harus datang memenuhi segala perjanjian itu, karena manusia selalu gagal. Dan itu sebabnya ketika Yesus sudah selesai melakukannya, karena Yesus sudah menggenapinya, sekarang yang dituntut kita hanya percaya. Percaya lalu anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Tetap ada responnya ya, harus beriman, percaya kepada Yesus seperti itu. Nah, syarat-syarat berkat yang dijanjikan dalam ayat Ulangan 28 ayat 1 dan 2 ini, yang pertama, mereka harus baik-baik mendengarkan suara Allah. Apa itu artinya? Ya, Tuhan kan bicara lewat firman-Nya. Tuhan kan punya kehendak kan yang dikatakan dalam syarat ini. Harus dilakukan seperti itu. Apalagi mereka harus melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Nah, ingat ya. Dan supaya taat, mereka harus melakukan dengan setia, mereka harus berpegang pada perintah Allah. Yang ketiga, mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa itu? Berarti tidak bisa mengikuti Allah lain. Kayak ginilah. Nah, misalnya suami dan istri lagi jalan, lihat orang lain ya seperti itu. Nah, ini sama ya. Allah kita kan Allah cemburu. Dia nggak mau diduakan seperti itu. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan kiri. Tidak boleh ikut Allah lain. Itu syarat-syaratnya dijelas ya. Nah, tujuan berkat jelas sekali. Ayat 1 bicara dengan tegas. Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow. Tujuan orang kan to be number one. Orang kepingin menjadi nomor satu kan. Nah, di sini to be number one yang disebutkan Allah, yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini adalah mereka akan menjadi bangsa yang kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 13 bisa menolong kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ini yang Tuhan masuk. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, Allah kepingin kalau kamu sudah jadi nomor satu, Allah kepingin kamu jadi berkat buat bangsa lain, dibawa kepada Allah. Nah, ingat ya, perintah ini juga diberikan bukan saja kepada Israel, kepada kita juga ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, bawa terang Allah. Nah, sama seperti kita diberkati Tuhan, kita diangkat Tuhan. Kalau kita taat, supaya kita jadi berkat buat bangsa lain, buat bangsa-bangsa, dan membawa mereka kepada Kristus. Ayo kita lihat berkat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Saya sengaja kasih gambar ini ya, supaya saudara bisa membayangkan background di belakang itu. Di sini kota, tempat di mana mereka tinggal. Kota itu bisa seperti ini, bisa ada bentengnya. Ya, ini tempat tinggal, tapi ini tempat cari makan. Oke. Bagiannya kita mulai dari bagian pertama ya. Berkat pertama, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Untuk belum kita pelajarin ya. Nah, berkat pertama ini, ingat, ini sebuah metafora, kiasan ya, lambang untuk mengekspresikan kamu diberkati Tuhan secara universal. Ya di rumah, ya di pekerjaan. Itu idenya di situ. Mereka merasa aman, tentram, feeling safe, merasa tenang, dimanapun berada. Ya, berkat itu akan tinggal di atas diri mereka, dimanapun mereka berada, di kota, di rumah, di jalan, di ladang. Itu yang Tuhan katakan. Jadi ingat, di satu sisi ada yang tinggal di kota, ada yang di kota kecil, ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal tempat terpencil, entah jadi pekerja petani, peternak, pedagang, dan lain sebagainya, usaha ya. Makanya dikatakan universal kan, diberkati di kota,
dan di ladang. Itu tempat tinggal mereka seperti itu. Jadi hidup dimanapun, yang harus membuat mereka harus pergi ke kota, ke desa, tempat terpencil, ke ladang, tempat pekerjaan. Mereka merasa aman, dilindungi dari segala bahaya, dan mendapat segala penghiburan dan berkat. Ingat, kalau dihubungkan dengan kitab Mazmur ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kenyataannya ketika mereka tidak taat, Alkitab mengatakan misalnya dalam kitab Hakim-Hakim ya, musuh menyerang mereka, ladang mereka dirampas, mereka bersembunyi tinggal di gua, perjalanan tidak aman, dirampok seperti itu. Itu yang terjadi, ya. Oke, tapi kalau taat, diangkat Tuhan. Ingat ya, berkat kedua, ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Nah, sengaja saya kasih gambar pembuahan ya, sikut dan sel telur. Kenapa? Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kambing dombamu ya. Nah, berkat yang kedua yang Tuhan kasih adalah diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumi dan hasil ternakmu. Jadi pekerjaannya diberkati tapi hasilnya berlimpah. Senang enggak? Senanglah. Ya. Berkat kedua ini sama ya, cara metafora, cara kiasan untuk mengekspresikan berkat kesuburan. Baik pada manusia maupun pada hewan. Kayak ginilah yang sederhana. Misalnya manusia kalau tidak punya anak kadang-kadang merasa dapat aib kan. Atau misalnya hewannya tidak menghasilkan kan merasa bahwa tidak diberkati. Kalau misalnya hewannya terus beranak pinak dan mereka bertambah banyak, mereka kan tambah kaya. Jadi anak-anak dan ternak dalam jumlah banyak itu apalagi sehat, tanda kemakmuran dan kaya. Nah ingat ya, ini ditulis pada masa Perjanjian Lama. Apalagi pada masa-masa awal, kekayaan itu ditunjukkan dengan apa? Anak yang kedua dengan harta benda ternak-ternak. Kalau ternaknya berlimpah, itu kaya raya. Kalau kita sekarang kan beda ya, punya mobil, punya rumah, punya apa lain kan seperti itu. Punya uang banyak. Tapi pada masa itu tanda diberkati dan makmur seperti itu. Nah, seorang dengan keluarga besar, makanya saya bilang anak banyak ya, ternak jumlah banyak, itu tanda di dalam Alkitab, itu orang yang diberkati Tuhan. Nah ini tanda fisik. Ditanya apa tanda berkatnya? Mereka diberkati, banyak anak dan banyak harta bendanya, ternaknya itu. Makanya kalau saudara ingat ya, ini sama seperti penggenapan Abraham. Ingat Tuhan berkata apa? Lihat keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit. Itu berarti anak banyak itu diberkati, keturunannya dan ternak-ternaknya. Wow, sampai Abraham sampai berpisah dengan Lot karena rumputnya kurang, saking banyaknya ternak mereka itu. Ingat ya, berkat kedua ini bicara mereka serius, jadi kaya, jadi berlimpah dalam segala sesuatu yang baik. Kalau dihubungkan dengan berkat satu, bicara keamanan, berkat kedua bicara melimpah. Nah, ingat, semua berkat yang dijanjikan kepada mereka ini bukan hanya supaya mereka dapat kesenangan untuk menikmati, melainkan juga sarana untuk memuliakan Allah. Ingat, apa tujuan berkat? Diangkat menjadi to be number one, nomor satu. Jadi kepala bukan ekor, jadi bangsa yang kudus untuk membawa bangsa-bangsa. Dan mereka didorong untuk terus bertekun dalam ketaatan supaya apa? Kamu bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Membawa jiwa kepada Kristus. Kalau kita sekarang ya. Jadi berkat ini dijanjikan. Pertama, ingat ya, pada segala sesuatu yang mereka miliki apa? Di rumah, anak. Anak itu penerus. Nah, kalau sudah baca Mazmur 139 ya. Mereka seperti tunas yang di sekeliling mejamu. Penerus. Yang kedua, segala sesuatu yang di luar rumah ya. Tadi itu kan bicara ladang. Berkat pertama, berkat kedua, segala buah kandungan.
anak, dan juga ternak. Berlimpah. Ingat ya, ternak diberkati itu bukan ternaknya, tapi karena pemiliknya. Pemiliknya diberkati Tuhan, makanya ternaknya bertambah. Itu yang Tuhan katakan. Bukankah itu yang kita inginkan? Ulangan 28 ayat yang kelima. Berkat ketiga yang terakhir kita pelajari hari ini. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Sengaja saya kasih gambar ini supaya bisa paham ya. Ya kira-kira seperti ini. Mungkin pisangnya nggak ada di sana ya. Buah pisang itu kan buah tropis ya. Tapi coba bayangkan makanan melimpah seperti itu. Jadi berkat yang ketiga, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa berkat ketiga? Ini cara metafora mengekspresikan bahwa kamu berkat makmur dan juga rasa kenyang. Rasa kenyang untuk dinikmati. Diberkatilah bakulmu, itu istilah keranjang ya sekarang ya. Makanya keranjang itu bawa buah-buahan, biji-bijian, gandum, jelai, kacang-kacangan, dan juga tentang kemakmuran dalam pertanian. Berarti apa itu? Panen yang mereka dapati melimpah. Kayak gini nih, sederhana ya. Misalnya dengan menabur benih, mereka mengharapkan hasilnya mungkin 4 kali lipat. Tapi di sini lain. Diberkatilah bakulmu, adonanmu. Itu berarti Tuhan mengatakan bukan 3-4 kali lipat, 10 kali lipat. Ingat, ada frasa yang dalam perjanjian baru yang Tuhan katakan ya, dibalas oleh Tuhan misalnya 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Nah itu frasanya yang sama seperti itu ya. Nah, bakul keranjang pada masa Alkitab itu seperti tas, seperti tempat, seperti wadah untuk membawa segala keperluan apapun yang diperlukan sebagai keperluan pribadi. Jadi bukan hanya bicara soal panen, tapi bicara keperluan pribadi. Nah ini berarti segala keperluan, ingat ya, keperluan mereka, kebutuhan mereka, bukan keinginan. Itu dicukupkan Tuhan. Ini penerapan buat kita sekarang. Dari tadi banyak penerapan ya. What do you need? Apa kebutuhan saudara? Bukan apa keinginan saudara ya. Apa yang saudara perlukan? Diberkati Tuhan, amin. Nah, dan tempat adonanmu. Nah, itu istilah mangkok ya. Makanya saya kasih tadi tuh ya, roti. Nah, kalau kita kan makan nasi ya. Kalau mereka makan roti harian. Ya, ada yang roti tipis, roti pipih seperti itu ya. Roti tidak beragi, ada roti beragi seperti itu. Makanya saya kasih gambar roti itu. Ini cara untuk mengatakan bahwa akan ada selalu makanan di mejamu. Jadi pertanyaannya, besok makan apa ya? Itu tidak punya duit. Kalau mau tanya besok menunya apa, nah itu lain ya. Berarti ingat ya, berkat ini bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan makanan. Keren enggak? Ini yang manusia harapkan, dan kita harapkan kan Tuhan memberkati kita seperti itu. Dan tempat adonan kita bahas sekarang ya, dari kata miseret itu seperti bisa salah satunya ada beberapa 2-3 ya. Yang ketiga itu istilahnya itu store, tempat penyimpanan. Berarti dari panen, dari makanan, dari harta benda ada yang tersisa. Nah itu biasanya disimpan di lumbung atau di ruang bawah tanah atau di gudang yang digunakan nanti untuk tahun depan, untuk masa depan, di tempat yang tepat, tepat untuk benih. Misalnya kayak gini ya, saudara masih ingat tak ketika Tuhan berkata, kalau kamu mau melakukan tahun Sabat, ini contoh ya, saya kasih contoh. Tahun ke-7 tanahmu harus dibiarkan, karena itu dibiarkan untuk orang miskin, untuk yatim piatu dan orang asing. Nanti tahun ke-6 aku memberkati kamu 3 kali lipat, yang bisa digunakan untuk tahun ke-6, tahun ke-7 dan tahun ke-8 ketika engkau menanam. Nah ini sama seperti ini, diberkatilah adonanmu. Nah ini bicara soal apa? Saving. Buat kita sekarang,
Saudara punya saving, sudah punya tabungan, saudara punya penyimpanan di masa depan, macam-macam. Saving masa sekarang. Ya, bisa bentuk uang, saham, obligasi, saudara mau beli apa lagi? Tanah dan banyak hal. Bukankah ini yang manusia cari? Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat dan lakukan dengan setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar Bible Class hari ini. Engkau memberkati kami semuanya, dan kami percaya, kami senang belajar, kami mau belajar terus-menerus. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan Persona Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, anak cucu menantu kita, diberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, diberkati kesehatan kita oleh Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.